Udah. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, perkenalkan nama saya Ari Wahid. Selama masa daring kebetulan akan saya gantikan karena Pak Eka atau guru yang sebelumnya itu sedang ditugaskan ke daerah di luar Sumut ya, karena dia lulus PNS. Nah, jadi saya sedikit bertanya nih, terakhir kalian belajar teks apa? Kelas 8 ya? Boleh nggak sebutkan si Afdalul, ingat nggak di semester 1 terakhir teks apa, nak? Saya nggak tahu juga, Ustaz. Nggak ingat ya? Teks berita, Ada yang ingat nggak? Ibrahim apain? eksposisi kalau nggak salah. Eksposisi terakhir, Iya, Ustaz, eksposisi Ustaz. itu terakhir ya? Sama apa namanya itu? Ya, eksposisi. Oke, berarti sebelum ambil rapor kemarin teks terakhir adalah eksposisi, oke ya? Iya. Eh, Oke, saya mulai aja pelajarannya. Sebelum mulai ada baiknya kita berdoa menurut agama Islam. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Nah, jadi hari ini setelah teks eksposisi kita akan melanjutkan kepada teks prosedur. Ya, jadi teks prosedur seperti yang mungkin bisa kamu lihat di layar. Kalau tingkat SMP, prosedur itu bisa diartikan sebagai teks yang berangkat untuk menjelaskan sebuah langkah kerja. Jadi kalau misalnya kita mau buat sesuatu, mau menciptakan sebuah produk, maka penting langkah kerja yang benar dan tujuan yang tepat. Kenapa? Karena kalau beda tujuannya, tujuan itu kan menentukan arah kerja. Kalau tujuannya beda, maka langkahnya beda, walaupun bahannya sama. Ya, saya ulang tadi teks prosedur, di sini ada pengertiannya. Dia adalah teks yang memberikan petunjuk atau cara kerja untuk melakukan pekerjaan yang tepat. Nah, tujuan itu kan menentukan arah kerja kita. Contoh nih, bahannya tomat. Tapi kamu satu mau buat sup tomat, satu mau buat jus tomat. Beda nggak bahannya? Beda nggak cara kerjanya? Iya kan? Beda. Mungkin kalau kita mau buat sup tomat pakai panci, kalau mau buat jus tomat pakai blender. Kalau misalnya buat jus tomat pakai gula, kalau buat sup tomat mungkin pakai daging, pakai garam. Nah, jadi tujuan kita itu menentukan langkah kerja atau cara kerja kita ke depannya. Makanya teks prosedur nanti ini bisa dilihat di slide-nya. Nah, dia berisi struktur yang dimulai dari tujuan. Nah, kamu bisa lihat di slide ya masing-masing. Ada tujuannya dulu. Kamu mau ngapain nih sekarang? Mau masak apa? Mau buat apa? Atau mau melakukan langkah misalnya buat kartu pelajar mungkin, mau buat kartu perpustakaan daerah, mau mendaftar ke akun IG, mau buat akun YouTube misalnya, mau ngevlog. Gimana sih langkah kerjanya gitu kan? Maka tujuannya itu perlu dulu di awal, gitu ya. Lalu bahannya apa gitu? Misalnya kamu mau buat akun IG, ya minimal ya harus ada handphonenya dulu, ada jaringan kan gitu. Baru kita bisa buat akun. Ada nomor telepon yang bisa kita gunakan untuk verifikasi. Jadi bahannya harus jelas. Alatnya apa gitu. Jadi beda alat sama bahan itu biasanya bahan itu bentuknya organik, sementara kalau alat itu lebih ke material. Misalnya seperti yang saya katakan tadi, kamu buat jus tomat, maka bahan-bahannya tomat, gula gitu kan, air. Tapi alatnya apa? Mungkin blender, pisau, saringan mungkin gitu kan. Nah itu alat. Lalu langkah-langkahnya bagaimana? Nah langkah-langkah ini penting karena langkah yang tidak sesuai akan menghasilkan produk yang tidak tepat. Contoh, gimana sih kalau misalnya kamu mau buat jus tomat tapi kamu rebus dulu gitu, pasti jadinya nggak enak gitu kan, karena langkah-langkah ya itu salah, maka hasilnya juga ya nggak bagus, nggak optimal gitu. Makanya penting langkah-langkah yang tepat dan optimal gitu. Jadi saya ulang ya, boleh dicatat, prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah kerja dengan struktur tujuan, bahan,
alat, dan langkah-langkah kerja. Apa tadi, Ustaz? Ini slide saya kelihatan nggak di handphone kalian? Enggak. Enggak. Ada yang kelihatan? Ada, Chef. Ada ya, berarti beberapa ada masalah jaringan ya. Saya tulis aja di chat ya. Jadi teks ini chatnya saya kirim ke semua orang. Teks prosedur adalah jenis teks yang menentukan langkah kerja untuk membuat sesuatu. Teks prosedur adalah jenis teks yang menentukan langkah kerja untuk membuat sesuatu. Strukturnya terdiri dari 1. Tujuan, 2. Alat dan bahan, 3. Langkah kerja. Nah itu boleh yang tidak kelihatan slide-nya, boleh dibuka di chatnya. Di chatnya itu udah saya tulis ya. Nanti kamu salin di buku catatan. Jadi ada pertinggal supaya jangan lupa. Tapi kalau memang daya ingatnya luar biasa nggak apa-apa, nggak usah dicatat. Oke. Untuk itu dulu ya. Untuk strukturnya, karena di dalam kurikulum 2013 yang diwacanakan paling penting itu di bidang bahasa khususnya, itu adalah definisi, struktur, dan konten bahasa. Jadi selama kamu bisa 3 ini, maka nggak masalah sih kamu nggak paham yang lain gitu. Karena nanti sebuah teks yang muncul di jenjang tertentu tidak akan diulang. Contoh misalnya, teks prosedur muncul di kelas 8, itu nggak akan muncul lagi di kelas 9 nanti. Jadi harus dipahami sekarang. Ya, gitu ya. Silahkan kalau ada pertanyaan, setiap orang yang mengajukan pertanyaan, silahkan tuliskan nama atau nama akunnya kalau sudah ada nama kelasnya boleh. Itu diberikan 4 poin nilai. Jadi setiap ngasih pertanyaan. Tapi jangan menanyakan hal yang sama dengan temannya, gitu ya. Catatannya seperti itu. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan boleh tulis di chat atau hidupkan mikrofonnya. Jangan lupa sebutkan nama dan kelasnya ya. Ada. Rahim. Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjut ke bagian yang berikutnya. Yakin ya ini nggak ada ya? Nanti ada saya kasih kuis loh di rumah tentang struktur teks prosedur. Oke, kita lanjut ke ciri-cirinya aja ya. Jadi ciri-cirinya itu mengandung langkah-langkah yang harus dilakukan, aturan atau batasan. Yang ketiga, kegiatan yang harus dilakukan atau tips. Misalnya, tips cara menyampul buku yang benar. Pertama, kalau kamu mau bukunya awet, gunakanlah sampul yang memiliki ukuran yang agak tebal. Yang kedua, buatlah sampul itu serapi mungkin dengan selotip di bagian ujungnya. Bila perlu, tambahkan pelapis plastik pada sampul tersebut. Jadi, ada tips-tipsnya gitu ya. Lalu ada aturan dan batasan. Jadi kalau sebuah teks prosedur itu nggak boleh sesuka hati. Misalnya buat kue, kata mamanya, kalau mau buat bolu itu gulanya 1/4. Kamu kurangi atau kamu lebihkan jadi 0,5 kilo atau kamu kurangi jadi 1 on. Gitu. Jadi nggak jadi kuenya, gitu ya. Sama misalnya tepungnya harusnya 2 kilogram. Kalau mau buat kue 7 toples misalnya ya kan. Ini kamu kurangi tepungnya jadi 0,5 kilo. Pasti jadinya nggak sama dengan yang kita targetkan gitu. Jadi memang yang dimaksud dengan aturan dan batasan itu tujuan kita tadi harus sejalan dan koheren dengan
langkah kerja dan bahan yang kita sediakan. Gitu dia. Oke? Bisa? Untuk ciri-ciri ada pertanyaan? Nggak ada? Belum Oke, ada. belum ada. Oke. Nah, lalu di dalam teks prosedur dia punya konten bahasa. Jadi ini ciri-ciri teks prosedur ini termasuk dengan konten bahasa. Atau nih saya ubah ya sedikit konten biar kamu nggak salah. Konten bahasa itu sama dengan kaidah kebahasaan. Nah, ini dia konten bahasa teks prosedur. Jadi konten bahasa itu adalah jenis grammar atau bagian bahasa yang melekat pada teks tersebut, gitu ya. Jenis grammar atau konten bahasa yang melekat pada teks tersebut. Yang pertama, karena ini konteksnya langkah kerja, maka dia mengandung kalimat perintah atau kalimat imperatif. Tahu ya, kalimat perintah itu adalah kalimat yang ujungnya dikasih tanda seru. Saya tulis ya, kalimat di chat saya tulis, kalimat imperatif atau kalimat perintah adalah jenis teks yang diakhiri atau jenis kalimat yang diakhiri dengan tanda seru. Nah, itu dia. Kalimat imperatif atau kalimat perintah adalah jenis kalimat yang diakhiri dengan tanda seru. Oke? Jadi dia di situ sifatnya memerintah. Misalnya ada kata-kata ajakan. Gunakanlah pisau yang tajam. Gitu kan? Ketika kamu membuat sop daging, potonglah daging dengan ukuran yang agak tipis. Lalu gunakanlah pisau yang tajam. Nah, kan dia merintah tuh. Merintah kita untuk gunakan pisau yang tajam, gitu kan? Nah, dalam kalimat imperatif itu biasanya dia harus sifatnya itu prosedural, namanya teks prosedur. Apa yang dimaksud prosedur itu? Dia harus berurut, jadi nggak boleh sembarangan gitu. Misalnya gini, mau buat jus tomat, kamu bilang blender dulu tomatnya lalu potong-potong. Nah, itu kan berarti tidak berurut kan? Gitu. Masa di blender dulu baru dipotong, apa fungsinya lagi gitu kan? Makanya dia harus langkah kerjanya itu sistematis atau berurut gitu. Terus dia menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif ini saya buat ya di chat. Kata kerja aktif adalah kata kerja yang disisipi imbuhan me dengan ber. Tuh, kata kerja aktif adalah kata kerja yang imbuhannya me dengan ber. Gitu. Jadi kalau misalnya kok mati? Ya, jadi kalau misalnya dia ada imbuhan me, dia sedang menyapu halaman. Nah, maka di situ dia disebut sebagai kata kerja aktif. Dia sedang menulis novel. Dia berlari di lapangan, maka itu namanya kata kerja aktif. Nah, itu terjadi pada teks prosedur. Misalnya, pertama, kita harus mengukus daging yang akan disop. Nah, mengukus itu kan kata kerja aktif, menggambarkan apa tindakan yang dilakukan secara aktif. Lalu mengandung konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Konjungsi tahu? Ada yang tahu konjungsi? Enggak, Ustaz. Ada yang tahu nggak? Coba nih saya tes ya. Si Ali Margolang. Coba hidupkan mikrofonnya lah sama videonya. Sorry, sama videonya. Jadi saya bisa lihat nih sambil kenal.
Jadi saya kayak nggak, saya seperti bicara sama komputer gitu kan. Oke, nggak tidur kan Ali Margolang? Oke, Belum. oke Ali, tahu nggak konjungsi itu apa? Nggak tahu, Ustaz. Nggak tahu ya? Ada yang tahu nggak? Yang tahu saya kasih 10 poin untuk nilai ulangan. Kanan. Konjungsi itu adalah, Udah mati. ayo apa? Jangan. Cari nih pasti Google. Konjungsi adalah kata hubung. Conjunction dalam bahasa Inggris kan sama. Konjungsi adalah kata hubung. Tuh saya tulis di chat ya. Jadi, Kata sambung. iya kata sambung atau kata hubung sama. Jadi konjungsi itu digunakan yang di teks prosedur adalah jenis konjungsi atau kata hubung yang menentukan urutan kegiatan. Contohnya kemudian, gitu kan. Selanjutnya, lalu, kan gitu. Kalau misalnya kita mau membuat langkah kerja tertentu. Pertama, potong dulu dagingnya petak-petak. Kemudian rebuslah di dalam air selama 30 menit, gitu kan. Selanjutnya taruhlah bumbu ke dalam rebusan tersebut, lalu biarkan hingga daging menjadi lembut. Nah, itulah dia contoh konjungsi yang digunakan dalam teks prosedur. Jadi dia menunjukkan kata hubung atau kata sambung yang saling berurutan. Bisa? Bisa? Ada pertanyaan? Saat. Ada. Yang bertanya dapat 4 poin ya. Kembali lagi saya ingatkan. Kalau nggak pernah bertanya dia rendah loh nilai yang saya buat. Iya. Nah, Saat. menggunakan Ada kayak gitu, kata- Sat. Nggak ngerti, Sat. Oh iya ya, benar-benar. Oke. Nah, menggunakan kata keterangan untuk merinci waktu, tempat, dan cara. Jadi keterangan itu ada keterangan waktu ya. Misalnya seperti rebuslah daging itu selama 30 menit. Selama 30 menit itu adalah keterangan waktu. Atau misalnya lakukanlah peragian tapai pada malam hari. Pada malam hari itu keterangan waktu. Tempatnya misalnya buatlah di dalam kendi yang tertutup. Nah, itu tempat. Ya. Lalu caranya jangan beri udara pada kendi untuk fermentasi ragi tapai. Jangan beri ruang. Kenapa? Karena kalau dikasih ruang tapainya busuk. Nah, jadi cara-cara kita dalam melakukannya itu dia disebut sebagai keterangan cara. Atau misalnya sisirlah rambut Anda dengan rapi. Nah, itu keterangan cara dengan rapi itu. Gitu. Bisa dibedakan ya? Kalau dia waktu merujuk pada konten waktu, tempat ke wadah gitu misalnya, kayak kendi, piring, rumah, tempat kaca mungkin. Kalau cara dia mannernya gitu, dengan rapi, dengan hati-hati, dengan tertutup. Itu dia namanya keterangan cara. Terus itu aja sih sebenarnya untuk konten bahasa. Di bawahnya kita bisa lihat ada unsur kebahasaan, tadi hampir sama ya. Kalau untuk proses dia nanti pakai kalimat pasif. Kalau pasif itu dia biasanya berimbuhan di atau ter. Pasif itu dia berimbuhan Nah, itu pasif itu berimbuhan di atau ter. Jadi kalau misalnya ada kata-kata cobalah masukkan bumbu dengan cara diaduk perlahan. Lalu ditutup dengan panci. Nah, ditutupnya itu namanya bentuk pasif untuk proses gitu kan. Lalu dia ada kriteria batasan seperti yang saya katakan tadi kembali, dia selalu punya batasan. Misalnya kalau ngerebus daging setengah kilo ya airnya mungkin sekitar 1 liter.
ya kalau misalnya dagingnya 5 kilo, air 1 liter, ya dagingnya nggak terebus tapi terpanggang gitu kan. Jadi dia punya batasan gitu. Karena kita kalau melakukan sesuatu itu pasti punya bahan dengan komposisi dan ukuran yang tertentu gitu. Nah, selanjutnya dia menggunakan kata keterangan cara, alat, dan tujuan dalam teks prosedur dan menggunakan kalimat saran atau larangan. Kalimat saran ini juga disebut sebagai kalimat persuatif. Apa tuh kalimat persuatif? Kalimat saran. Kalimat saran atau sering kita sebut sebagai kalimat ajakan. Oh. Nah, jadi kalau misalnya kamu ngajak teman kamu ke kantin, coba ya satu orang. Siapa nih saya suruh ya? Coba si Syadik Fikri dari kelas 8 berapa? C. Oke. Coba kalau misalnya Syadik ngajak teman ke tempat tertentu gimana? Ke mall, ke toko buku atau ke kantin, gimana bunyi kalimatnya coba? Yuk ke sana yuk. Yuk ke sana, yuk kemana? Yuk ke sana yuk. Ke bawah. Oke. Jadi salah, yuk kita ke kantin yuk gitu. Ayo kita ke kantin atau Yuk kita jangan masuk ke pintu itu ya, gitu kan? Aku boleh nggak mengajak kamu ke pesta ulang tahun? Nah, itu kan dia kalau kata-kata ajakan itu selalu ada kata marilah, ayolah, lakukanlah. Nah, itu ciri dari kalimat persuasif. Ya? Jadi dia kalau saya tulis di chat lagi, kalau kalimat persuasif tadi dia mengandung kata ajakan. Oke? Seperti ayolah, marilah, lakukanlah, jangan. Jadi melarang itu juga persuasif ya. Jadi yang namanya ngajak tuh nggak selalu kepada kata ayo, jangan itu juga ngajak loh. Besok pelajaran bahasa Indonesia kan, jangan ngerjain PR ya, gitu. Itu kan ajakan juga. Gitu kan? Nah, jadi iya sesat dia ya. Jadi kalau misalnya kita ngajak itu bisa ayo, bisa jangan gitu. Makanya dikatakan dia menggunakan kalimat saran atau larangan gitu dia. Oke? Nah, sekarang waktunya untuk sesi pertanyaan. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Kalau nggak ada yang bertanya, saya nih nanti yang nanya. Aduh. Waduh. Pertanyaan saya nggak susah-susah kok. Sat, Ana boleh minta slide yang keempat tadi mau dicatat lagi, Sat. Oh, Tinggal boleh. Ana tadi, Sat. Bentar ya. Yang keempat. Slide yang keempat. Oh iya. Ini. Ana juga tinggalan. Karena ada ketulis. Ini kan? Ya. Ya, Sat. Oke. Ntar Sat. Sosok. Shinzo. Yuk, nonton anime yuk. Oke, udah? Belum, Sat. Roy. Dikit lagi. Ntar Sat, sedikit lagi. Oke. Dikit lagi, Sat. Oke, saya tunggu. Disebut. La 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 la. Sat. Sempat dah keluar. Apanya? Titan. Atau Oh. Udah. Yang lastnya pun enggak. Sempatnya udah keluar.
Weh, siapa itu? Dah. Besar. Oke. Ada lagi slide yang tertinggal? Apa ya? Ada Sat. Tidak? Oke, kalau tidak ada, nah di rumah nanti coba kalian punya buku paket nggak? Punya. Ada. 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 Coba cek di dalam buku paketnya ada nggak teks prosedur? Masalah kelas 7. Bentar. Nah, ada sih. Semester berapa, Sat? Semester 2 kelas Semester 8. 2 lah. Kan cuma satu kan buku kita. Iya, cuma Oh, ya, buku cuma satu. satu. Ada nggak di semester situ dua. teks prosedur? Bentar, Halamannya, Sat. Eh, ada nggak ya? Nggak ada. Kayaknya nggak ada lah, Sat. Nggak ada, Sat. Nggak Ada dulu. Sat. Oke, kalau nggak ada, Karena kelas 7 udah pernah dipelajari. oh iya ya. Oke, sekarang ke kelas 8 di kurikulum terbaru ada tambahan yang prosedur gitu. Jadi makanya saya tambahkan lagi. Nggak Tapi ada. nanti kalau memang dari teks eksposisi yang terakhir, nanti kita sambung ke eksposisi nanti gitu ya. Setelah eksposisi maksudnya. Nah, kalau memang tidak ada, coba cari aja di internet. Ya, sebuah teks prosedur. Terus kamu tentukan mana bagian Strukturnya. tujuan, terus langkah-langkah sama bahannya. Bahan. Bahan alat sama langkah-langkah. Tujuan, bahan alat sama langkah-langkah. Nah itu aja yang di rumah. Jadi nanti coba cari. Tapi kalau bisa jangan sama ya. Yang simpel-simpel aja. Misalnya cara mengikat tali sepatu, cara menghidupkan komputer, Oh, gitu-gitu. apa-apanya Terus itu. nanti garisi nanti kerjakannya dalam bentuk Word aja ya, bisa dalam bentuk file Word. Oh, bisa Sat. PowerPoint. Word. Lebih enak. Komputer. Tapi kalau mau PowerPoint juga boleh, terserah. Nanti digarisi, misalnya kalau bagian tujuan kamu buat warna merah, bagian bahan alat kamu buat warna kuning, bagian langkah-langkah buat warna hijau gitu. Jadi dikasih keterangannya gitu. Bisa? Yes. Bola di mana, Sat? Kenapa? Apa? Ngumpulnya di mana, Sat? Ngumpulnya nanti boleh ke WA saya. Wah, Ustaz apa, Ustaz? Kenapa? WA Ustaz nomornya berapa, Ustaz? Ini Tulis saya di chat tulis. aja, Sat. Iya, ini saya tulis ya. Tapi nanti sebutkan kelasnya ya. Oh iya, Sat. 8D atau 8C. Yes, Ustaz. Nanti kalau nggak saya buat aja grupnya sih. Kalian punya grup nggak? Punya grup yang per mata pelajaran gitu? Punya. Ada. Enggak Sat. Per Enggak, mapel- Sat. Ada, Ustaz. per Dia mapel ada per gitu? kelas Sat. Oh, dia Kalau nggak per buat kelas. grup bahasa Indonesia, Sat. Kelas gitu, Ustaz. Oh gitu. Nanti coba saya tanya deh gimana gimana mekanismenya sama grup. Oh, Apakah apa aja, harus Ustaz? Kenapa? WA Ustaz kirim ke admin, Ustaz. Iya. WA Ustaz kirim ke admin. Iya udah saya buat sih tadi. Cuman ini saya kirim aja ke kalian kalau mana tahu apa. Tapi dibilang ya. Nanti saya kirim lagi ke admin supaya saya bisa bergabung di grup supaya gini tidak berantakan gitu tugas kalian. Jadi misalnya ada satu grup yang memang kalian untuk ngirimin tugas gitu. Jadi lebih Untuk bahasa Indonesia gitu, Sat. iya boleh sih campur Oh, jadi- nggak masalah. Tapi kalau bisa sih yang khusus bahasa Indonesia aja gitu sehingga nanti dia lebih fokus gitu meriksanya. Oke? Nanti dibuat dalam bentuk Word, dikasih warna, disimpan dengan file nama sama kelas. Bisa ya? Bisa Sat, bisa. Oke, itu aja. Kalau tidak ada pertanyaan, Buatnya di mana, Sat? buatnya cari dulu tadi teksnya, teks prosedurnya di internet, udah. Misalnya entah cara mengikat tali sepatu, cara menghidupkan komputer, lalu nanti tujuan bahan dan alat serta langkah-langkah dikasih warna yang berbeda buat keterangannya. Warna hijau misalnya adalah tujuan, warna kuning itu bahan, langkah-langkah warna merah gitu. Paham ya? Oh.
Oke. Oke, itu Kalau aja. di buku nggak apa Ustaz? Kalau memang mau di buku boleh sih, cuman karena saya suruh di Word supaya memudahkan, mana tahu teksnya panjang kan nggak susah nulis gitu. Tapi kalau memang mau di buku latihan boleh, nanti kumpulnya dalam bentuk foto ya. Pas juga di komputer. Tapi digarisin Berarti di